Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk kelas 9. Bagaimana kemarin kita setelah liburan? Ya seneng ya. Nah kita melanjutkan untuk IPA kelas 9. Pada kali ini kita akan bahas apa kira-kira ya? Coba perhatikan di sini ada. Nah ini animasi apa ya? Ada yang tahu? Ya itu adalah animasi adalah ya gini ya, dari RNA, kromosom, RNA, DNA. Coba amati ciri-ciri kalian. Kalian kira-kira ciri-cirinya yang seperti apa? Coba perhatikan pertama. Ujung daun telinga kalian kira-kira itu yang melekat ya, ini yang melekat atau yang menggantung? Kira-kira ya, kalau saya itu yang menggantung ya. Kalau kalian apa? Nah, terus ibu jari ya dapat dibengkokkan dan ada yang tidak. Coba kalian ibu jarinya. Kemudian ya ada bulu mata yang panjang dan ada yang pendek. Kalian termasuk yang apa? Kemudian rambutnya yang lurus atau yang tidak? Yang lurus ya. Nah, atau ikal ya juga. Adanya rambut pada ruas tengah jari-jari tangan ya. Nah, di ruas jari-jari tangan kalian ada rambutnya enggak? Kalau saya ada ya. Kalau kalian gimana? Terus golongan darah kalian kemarin kelas 7 kalian sudah kelas 8 ya. Golongan darah kalian A, B, AB atau O? Nah, kalau saya O ya. Nah, hal ini berkaitan dengan materi yaitu pewarisan sifat. Nah, ini ya. Wah, mirip induknya ya. Kemudian bab 3 ini kita akan bahas mengenai pewarisan sifat dalam kemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup ya. Nah, kita akan fokus pada materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat ya. Untuk hukum Mendel, kemudian pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Baik, genetika ya. Sering mendengar kata genetika ya. Ya, itu ya ilmunya ya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, siapa tokohnya adalah namanya Gregor Johann Mendel meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Berkat penelitiannya sekarang kita dapat mengerti bahwa pola pewarisan ada ya pada suatu organisme. Ilmunya yang mempelajari tentang pola pewarisan sifat atau nama lainnya yang sering adalah hereditas pada makhluk hidup disebut genetika. Nah, ini kemudian Mendel ini diakui sebagai bapak genetika ya. Pak Mendel itu pak genetikanya kita. Kemudian kita akan fokus pada penyusun materi genetik, kemudian peranannya materi genetik dalam pewarisan sifat. Nah, kira-kira di sini ada gambar apa ya? Nah, ya, ternyata penyusun materi genetik. Nah, ini ada gambar kromosom ya. Ini ada DNA ya. Nah, ini bagian dari kromosom. Ini perhatikan. Ini bagian-bagian ya. Nah, kinolekar kromosom. Ini bagian telomer, sentromer ya. Nih, ada P dan Q. Nah, ini bagian-bagiannya pada apa saja? Pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom ya, jelas. Kromosom itu apa? Struktur bentuk batang yang terdiri atas dua komponen yaitu molekul dan asam nukleot. Asam nukleat ini terdiri dari DNA dan RNA ini ya. Ini kan bentuknya seperti batang ya. Nah, apa saja strukturnya? Ya, kita akan bahas ya nih. Ada nukleus ini pada intinya ya. Kemudian ini kronema ya, ada telomer, sentromer, ini nanti bagian-bagian dari kromosom. Yang struktur kromosom pertama adalah kromonema ya. Kromonema ini pada bagian ini ya. Kromonema ini atau disebut dengan kromatid adalah bagian panjang dari kromosom yaitu benang yang melingkar dan berada dalam matriks kromosom. Ini ya. Kromatid. Kromonema itu tersusun atas 8 mikrofibil helix ganda DNA. Kromatid terdiri dari dua lengan. Ada lengan apa? Ada lengan P dan Q. Ada lengan P dan
ya, tadi sudah dilihat di gambar sebelumnya. Kemudian struktur kromosom yang kedua adalah kromomer, yaitu penebalan pada kromonema. Kromonema yang membedakan satu kromosom dengan kromosom lainnya. Nah, kromomer terbentuk seperti manik-manik yang kecil namun padat dan berfungsi membawa gen ya selama pewarisan yaitu. Kemudian selanjutnya adalah sentromer. Nah, yaitu apa? Bagian penyempitan pada kromosom yang menghubungkan dua kromonema. Nah, sentrosom itu berbentuk bulat dan berperan penting dalam pembelahan sel. Nah, sentromer itu menjaga keseimbangan pada saat pembelahan sel, di mana bagian lainnya tidak aktif dan hanya sentromer yang aktif. Nah, sentromer juga merupakan tempat melekatnya kromosom dari hasil replikasi atau kinektor. Nah, ternyata fungsi sekali ya. Kemudian bagian struktur kromosom selanjutnya adalah telomer. Itu bagian yang melindungi ujung kromosom yang melindungi DNA. Kemudian ada lokus gen, yaitu lokasi berada gen pewarisan sifat dalam kromosom. Lokus yang sama pada kromosom berbeda diduduki oleh alel-alel dari gen yang sama. Wah, banyak sekali istilah, ada alel juga ya. Satelit, ya sering mendengar kata satelit itu apa? Yaitu bagian ya yang berbentuk pada kromosom bentuknya bulat, memanjang dan memiliki ukuran yang bervariasi. Kemudian terakhir ada membran ya atau pelikel, yaitu selaput kulit yang sangat tipis dan menyelubungi keseluruhan kromosom. Membran kromosom terbentuk dari zat akromatik. Kemudian ada matriks, yaitu cairan sitoplasma atau endoplasma kromosom berada di bawah membran. Cairan sitoplasma matriks ya masik ini sedikit memadat sehingga hampir seperti jeli atau agar-agar ya. Dulu kelas 7 udah belajar mengenai bagian sel atau sitoplasma ya. Nah, letak sentromer pada kromosom itu membedakan jenis kromosomnya. Nah, berdasarkan letaknya sentromer, tadi ya kan sentromer itu banyak. Kromosom ini dibedakan menjadi ada 4 ya. Pertama, telosentrik itu apa? Yaitu terletak, sentromernya ini terletak di ujung kromosom, di ujung ya, sehingga kromosom hanya memiliki sebuah lengan, hanya satu, sehingga ini biasanya berbentuknya seperti huruf apa? Huruf apa? I atau L ya. Huruf I. Kromosom manusia tidak ada yang berbentuk telosentrik. Jadi nggak ada ya. Akrosentrik ya. Sentromernya itu terletak di mana? Di dekatnya ujung kromosom. Satu lengan kromosom sangat panjang ya, sedangkan lengan lainnya sangat pendek. Nah, submetasentrik yaitu sentromernya itu terletak di submedian ke arah salah satu ujung kromosom dan membagi lengan kromosom menjadi dua lengan ya, yang tidak sama panjang, satu lengan panjang dan satunya pendek. Jadi seperti huruf L. Kalau ini tadi telo itu seperti huruf I, kalau akro berarti ya satu lengan kromosom sangat panjang dan lainnya pendek. Kemudian meta. Nah, meta ini seperti huruf V ya. Itu sentromernya jelas, meta itu kan di tengah ya. Membagi lengan kromosom menjadi dua lengan yang hampir sama panjang. Nah, yuk kita lihat bagaimana sih bentuknya. Nah, ini dia bentuknya. Nah, ini ya telosentrik itu seperti huruf I ya, kemudian akrosentrik ini. Nah, itu sentromernya di situ. Kemudian ini seperti huruf L tadi apa? Submetasentrik. Kemudian huruf V seperti huruf V itu apa? Metasentrik. Lebih jelasnya ini. Nah, metasentrik huruf seperti huruf V ya. Nah, ini kan di tengah sentromernya. Ini akrosentrik. Ya, kemudian submetasentrik dan telosentrik. Itu sih huruf I. Itu pembagian. Kemudian berdasarkan fungsinya, kromosom dibagi menjadi dua. Ada tipe kromosom tubuh atau autosom, yaitu kromosom yang memiliki nih ciri-ciri tubuh, menentukan ciri-ciri tubuh. Kalau gonosom berarti terkait dengan kromosom kelamin ya. Ya, menentukan jenis kelamin pada individu, baik bisa jantan atau betina, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya kromosom lalat buah atau Drosophila melanogaster ya.
itu memiliki 4 pasang kromosom terdiri dari 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom ya. Autosom itu ciri-ciri tubuh, kemudian gonosom itu terkait dengan kelamin ya, ingat. Kemudian jumlah dan bentuk kromosom pada setiap sel tubuh itu tertentu ya jumlahnya. Misalnya manusia berapa? Nah, ingat pada manusia ada berapa? 46. Ya, ada 46 kromosom. Nah, dibagi 2 menjadi 23 pasang ya, ingat ya. Nah, 46 ini berasal dari siapa saja? 23 milik ayah dan 23 dari ibu, sehingga seorang itu anak kalian ya, itu mirip ya, tetap saja kalau mirip ayah tetap saja setengahnya juga dari ibu ya. Nah, perhatikan biar kalian paham. Kan kita punya 46 pada manusia ya. Nah, ayah juga 46, ibu 46. Nah, sel sperma kalau selnya berarti kan 23 ya. Sel dari sel sperma dan sel telur terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Terbentuk zigot, yaitu terdiri dari 46 buah atau dibagi 2 menjadi 23 pasang. Terlahirlah kalian ya. Itu ada 46 buah kromosom atau 23 pasang. Nah, ini bentuknya kromosom kalian. Wah, lucu nggak? Nah, ini ya. Nih, 22 pasang kan? Nah, 22 kali 2 kan 44. Nah, ini yang bagian 23 ini punya X dan Y. X dan Y kayak yang menentukan nanti yang kalian itu perempuan atau laki-laki ini. Nah, kan udah 44 tambah 2 sehingga tambah X dan Y menjadi 46. Ada jenis kromosom ya, ada namanya kromosom homolog ya. Sel tubuh mengandung 2 perangkat atau 2 set kromosom yang diterima dari kedua induknya. Kromosom yang berasal dari induk betina bentuknya serupa dengan kromosom yang berasal dari jantan, sehingga sepasang kromosom yang berasal dari induk jantan dan betina gabungan disebut dengan homolog. Homo kan sepasang ya. Nah, pengertian kromosom homolog ini mempunyai bentuk dan fungsi komposisi yang sama. Jumlah kromosom dalam sel tersebut adalah disebut dengan apa? Diploid. Rumusnya 2N ya. Kemarin di bab awal ya, pembelahan sel kan sudah dibahas sedikit. Adapun jumlah kromosom dalam sel kelamin dinamakan haploid ya, N ya. Nih, rumusnya adalah N. Karena hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom dalam sel tubuh, 2 perangkat atau 2 set kromosom haploid dari suatu spesial disebut dengan genom. Wah, ada istilah genom ya. Dengan demikian, genom dapat dikatakan sebagai jumlah macam kromosom atau perangkat kromosom dalam suatu individu. Contohnya, kita manusia kan punya 23 pasang kan kromosomnya yang haploid. Maka dalam sel tubuhnya berarti terdapat 2 kali kita kan 23 pasang berarti 46 kromosom atau diploid. Itu ya. Udah tahu ada diploid dan haploid. Nah, ini coba kalian kromosomnya itu termasuk yang mana? Manusia ya 46. Wah, ada yang banyak, paling banyak siapa? Punya bintang laut. Ya 94, ada lagi yang paling sedikit ya. Ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini perhatikan kan kita tadi yang membedakannya. Coba kalau laki-laki itu rumusnya ini 22A plus XY atau 44A plus XY. Nah, itu sel tubuh perempuan. Ini bedanya, yang membedakan apa? XX itu pada perempuan, kalau laki XY jadi ya. Nah, atau 44A plus XX. Kalau ini kan yang berpasangan sehingga 44A plus XX. Kalau ini yang bagian berpasangan ya, 22A plus XY. Kalau yang ini kan enggak. Nah, sel telurnya kalau 22A pada perempuan itu 22A plus XY. Kalau pada sperma itu bisa 22A plus X atau 22 plus Y-nya. Ini yang membedakan ya. Nah, jadi peran laki-laki dan perempuan itu sangat berpengaruh. Kalau perempuan nggak ada laki-laki yang nggak bisa menurunkan apa? Ya, laki-laki atau perempuan ya. Nah, ini penyusun materi genetik itu ada DNA dan RNA. Nah, kalau DNA itu gugus fosfatnya dari gugus pentosanya ya, deoksiribosa. Kalau RNA ribosa, basa nitrogen, purin, adenin dan guanin.
Kalau piridin itu sitosinin dan timin. Kalau RNA purinya adenin guanin sama ya. Kalau ini yang membedakan piridin dari RNA itu urasil dan sitosinin. Nah ini ya, ini besok kalian di IPA SMA itu lebih mendalam. Kemudian segmen DNA ya mengkode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses pembentukan metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen terletak pada lokus yang bersesuaian dengan pasangan kromosom homolog atau disebut dengan alel. Nah, peranannya apa? Ya, jelas penentuan sifat makhluk hidup gen ya. Nah, itu ada genotip dan fenotip. Genotip intinya ya tidak tampak ya. Kalau fenotip berarti tampak dari luar. Nah, gen tadi kan pengendali. Nah, nih jadi urutan penggandaan gen, pembelahan kromosom dan pembelahan sel ya. Itu pembelahan kromosom. Kemarin sudah dibahas ya. Kemudian fenotip. Fenotip tadi intinya apa? Fisik kan dari luar ya. Bisa kalian misalnya warna bunga, bentuk biji, tinggi tanaman. Kalau pada manusia, rambutnya kalian seperti apa? Warna kulitnya, hidungnya mancung enggaknya ya. Nah, kemudian kalau genotip berarti yang tidak terlihat dari luar. Nih misalnya ada dominan biji itu bulat ya. RR homozigot dan R besar R kecil heterozigot. Sedangkan untuk fenotip bentuknya biji keriput. Nah, ditentukan oleh homozigot. Besok kita bab 2 akan bahas ini. Nah, ini yang dominan ya. Kalau ini heterozigot, nah ini homozigot. Baik, demikian tadi pembelajaran ini mengenai gen ya atau pewarisan sifat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.